Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian satu-satu. Apakah di sini ada yang sakit atau izin? Jika tidak ada, baik Ibu akan absen. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran yang ini, alangkah baiknya kita mereview pembelajaran yang kemarin, yaitu pembelajaran yang kelima. Itu masih mengenai apa yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Pembelajaran yang akan kita bahas adalah, ini Ibu akan memberikan kalian materi, yaitu teknologi komunikasi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan teknologi komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi itu alat untuk bertukar pesan, bertukar suara, ataupun bertukar gambar. Ya, pokoknya yang kalian ketahui. Terus, nah, Ibu akan memperlihatkan kalian video sebelum Ibu menjelaskan lebih selanjutnya gimana itu teknologi komunikasi. Nah, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, baik itu berupa pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Tujuan komunikasi adalah memudahkan manusia untuk memahami apa yang diinginkan dan dimaksudkan manusia lainnya dan sebaliknya. Seiring perkembangan zaman, alat komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Alat komunikasi tradisional diantaranya asap, kentungan atau lonceng, burung merpati, daun lontar, surat, dan telegraf. Pada zaman dahulu, suku Indian menggunakan asap sebagai tanda adanya pesan. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia menggunakan kentungan atau lonceng sebagai tanda pesan adanya bahaya. Pada zaman dahulu, daun lontar digunakan di Indonesia untuk mengirimkan pesan jarak jauh. Alat komunikasi surat menyurat menggunakan kertas sudah dikenal di Indonesia pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Telegraf adalah alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Macam-macam alat komunikasi modern. Radio adalah alat komunikasi berupa suara dan sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Faksimil digunakan untuk menerima dan mengirim informasi berupa telefoto, baik tulisan maupun foto, ke mesin faksimil lainnya. Koran adalah alat komunikasi tertulis yang dicetak menggunakan kertas. Televisi adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan massal. Telepon adalah alat komunikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi jarak jauh melalui sambungan suara.
Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung secara global yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan bertukar informasi dengan orang di seluruh dunia. Handphone adalah alat komunikasi yang merupakan versi modern dari telepon dan memungkinkan berkomunikasi lebih cepat dan lancar. Alat komunikasi modern yang terakhir adalah laptop atau komputer. Ibu akan membacakan kalian atau kalian bisa membaca di buku siswa kalian tentang. Di sini ibu akan membacakan kalian lagi, atau misalnya kalian juga bisa baca sih di buku kalian masing-masing. Nah, ibu akan membacakan alat komunikasi masa kini. Di masa ini sekarang, manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampaian pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut dapat diunduh di dalam ponsel, tablet, ataupun komputer yang termasuk ke dalam aplikasi. Penyampaian pesan di alat komunikasi itu ada yang namanya aplikasi. Aplikasi itu kalian bisa unduh di handphone, di tablet, ataupun di komputer. Nah, di dalam aplikasi itu ada macam-macamnya. Ada penyampaian pesan bisa melalui WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi, hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampaian pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Nah, penggunaan alat komunikasi ini kan udah kalian bisa lihat 13 tahun. Berarti kan kalian belum berumur 13 tahun. Berarti kalian kalau harus menggunakan alat komunikasi itu harus pendampingan orang tua. Kalau 13 tahun kalian kan udah sekarang udah 13 tahun, kalian berarti harus mempunyai pendamping orang tua atau pendamping kakak atau kakak-kakak kalian yang berumur sudah di atas 13 tahun. Nah, sesudah ibu membacakan ini, bagaimana sih alat komunikasi masa kini, kalian bisa menemukan bermacam-macam alat komunikasi masa kini yang bermanfaat saat manusia bertukar pesan. Siswa bertukar pesan mengenai. Nah, kan kalian udah baca nih alat komunikasi masa kini, pasti kalian punya gambaran-gambaran dong alat komunikasi apa aja yang ada di masa kini. Nah, kan kalian udah mengeluarkan alat tulis kalian nih. Nah, ayo kita mencatat apa aja sih alat komunikasi masa kini. Nah, gimana aja sih gambar-gambarnya. Di sini ibu akan menceritakan bagaimana sih penggunaan media sosial yang bijak, yang tidak disalahgunakan atau untuk yang macam-macam. Apalagi kalian juga pasti nggak punya dong sosial media, tapi ada dong yang punya sosial media. Nah, sosial media itu adalah alat berkomunikasi dengan orang-orang banyak. Contohnya, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang kita tidak kenal, yang ada di negara seperti di luar negeri atau di segalanya. Tinggal kalian ketik aja namanya atau kalian tahu informasinya, kalian sudah bisa menemukan di sosial media. Nah, kita juga sebagai yang bermain sosial media itu harus bisa bersikap dengan baik di sosial media. Sosial media itu kan dibaca banyak orang nih, ya kan? Banyak orang-orang membaca, banyak ini. Kita harus bisa nih menjaga sikap kita. Gimana itu kita memakai media sosial kita itu yang berguna, atau bisa kita bisa berjualan, bisa buat bertukar kabar, ya pokoknya sikap kita itu terhadap sosial media nggak tidak disalahgunakan.
yang atau menyebar-nyebar berita hoax. Sekarang banyak banget di media sosial yang menyebar berita hoax. Itu jangan sampai terjadi. Sikap kita terhadap itu harus banget teliti terhadap berita itu. Nah, kalian kan ibu sudah bercerita nih media sosial itu gimana. Mungkin kalian sudah ada gambaran. Kalian bisa mengamati sekitar kalian ataupun kalian sendiri yang mengamati. Misalnya orang tua kalian punya media sosial atau bermain handphone. Ya kan, kalian bisa mengamati ini orang tua atau adik atau kakak bermain media sosial atau penggunaan HP-nya dengan bijak atau. Nah, ibu sudah menjelaskan. Nah, kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran 6 tentang teknologi komunikasi. Nah, sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, kita akan merefleksi kegiatan hari ini. Wawancara, kalian masih ingat kan apa yang sudah tadi dibahas tentang teknologi komunikasi? Siapa yang tahu di sini apa aja teknologi komunikasi? Misal HP, tablet, nah. Terus apakah pembahasan hari ini tentang teknologi informasi ada yang membuat kalian menarik atau tidak menarik? Pasti ada dong yang menariknya, kalian jadi tahu apa aja sih alat komunikasi masa ini. Tapi ada juga yang tidak menariknya nih bagi kalian. Apa kalian bosan? Udah tahu bu, saya tentang teknologi ini misalnya. Bagi yang nggak tahu, tapi bagi yang nggak tahu tuh dia senang, mungkin dia menarik. Tapi yang bagi yang sudah tahu mungkin tidak menarik. Nah, sebelum kita pulang, bereskan buku kalian, masukkan ke dalam tas. Nah, sudah selesai. Nah, kita membaca doa untuk pulang. Sudah selesai. Nah, sampai berjumpa di minggu depan, anak-anak